Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dengan Ibu Novitasari Purbangun akan mengajarkan pendidikan agama Kristen untuk kelas 9. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran mengenal gerejaku. Di sini kita akan membahas bagaimana kita bisa mengenal gereja dan beberapa sejarah dari gereja. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu yang terambil dalam Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau ajari kami Tuhan bagaimana kami dapat mengenal gereja kami dengan baik. Biarlah pembelajaran ini menjadi pelita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, sekarang kita akan masuk kepada gereja yang terpecah-pecah. Perpecahan pertama. Dalam kisah 15 terjadi perpecahan karena pendapat yang berbeda. Kelompok Petrus dan Yakobus menyatakan jika masuk Kristen wajib mengikuti aturan Yahudi dan Taurat. Sedangkan kelompok Paulus menyatakan orang tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu. Mereka dapat langsung datang kepada Kristus dan tidak perlu lagi dibebani dengan aturan-aturan Taurat. Nah, untuk mengatasi permasalahan itu, maka tahun 50 Masehi diadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik, yang memutuskan untuk menjadi Kristen tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu, tetapi menjauhi 4 hal berikut sesuai Kisah Para Rasul 15 ayat 29, yaitu yang pertama, tidak boleh memakan persembahan berhala. Yang kedua, tidak boleh memakan darah. Dan yang ketiga, tidak boleh memakan daging binatang yang mati dicekik. Dan yang keempat, tidak boleh melakukan percabulan. Sekarang kita masuk kepada perpecahan berikutnya. Di Korintus, ada beberapa permasalahan dan cara mengatasinya. Permasalahan yang pertama, perpecahan yang membangga-banggakan kelompok masing-masing dan mengatakan pemimpinnya yang paling hebat. Sehingga Paulus mengatasinya dengan mengatakan bahwa semua kelompok sama dan pemimpin juga sama hebat di mata Tuhan. Itu bisa kita lihat di 1 Korintus 1 ayat 13. Lalu perpecahan yang kedua, yaitu perpecahan yang membangga-banggakan diri karena karunia yang mereka peroleh, di mana jemaat merasa lebih hebat karena bisa mengadakan mujizat. Ada yang merasa lebih hebat karena bisa berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan lain-lain. Dan cara mengatasinya adalah Paulus menegur jemaat sama seperti tubuh yang mempunyai berbagai anggota dengan tugas dan peranannya masing-masing. Setiap orang diberi karunia untuk menjalankan tugas dan peranan yang berbeda-beda dan saling melengkapi. Nah, kemudian setelah perpecahan di Korintus, ada lagi beberapa perpecahan yang timbul. Yang pertama yaitu antara gereja timur atau gereja Katolik Timur atau gereja Ortodoks dengan gereja Barat atau gereja Katolik Roma pada tahun 1054 karena perbedaan tentang isi pengakuan iman Konstantinopel. Dan cara mengatasinya belum ditemukan caranya, dan sehingga timbul lagi perpecahan yaitu tahun 1517. Martin Luther mengadakan perlawanan terhadap gereja Katolik karena adanya praktek-praktek jahat seperti penjualan surat-surat pengampunan dosa. Sehingga Martin Luther mengatasinya dengan mengeluarkan kritik 95 dalil dan mendirikan gereja baru yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Dan kemudian ia pun mendirikan aliran Protestan. Jadi disinilah pertama kali Protestan itu berdiri.
Nah, sekarang kita masuk kepada tugas pertama, yaitu ada dua perpecahan yang terjadi di Korintus. Jelaskan beserta cara mengatasinya. Jadi kamu harus mengerjakannya dengan baik. Nah, setelah ini nanti simak tugas berikutnya setelah materi berikut ini. Nah, sekarang kita akan masuk gereja di Indonesia. Pertama kali Kristen itu masuk di Indonesia pada abad ke-7 di tahun 645 Masehi di daerah baru Sumatera Utara yang berasal dari Suria Kristen Nestorian. Namun perlahan-lahan Kristen Nestorian ini menghilang. Kenapa? Karena mereka itu terasing dari masyarakat sekitar. Bahkan tata cara mereka pun mengikuti orang-orang Suriah dan bahasa mereka pun menggunakan bahasa Suriah sehingga para masyarakat tidak memahami apa yang mereka katakan. Dan perlahan-lahan tidak ada lagi yang mengikuti Kristen Nestorian dan hilang begitu saja. Kemudian timbullah pada abad ke-16 bersama orang-orang Portugis dan Belanda yang mencari rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Lalu terbentuklah kelompok-kelompok Katolik Roma dan Protestan sesuai dengan agama orang-orang Portugis dan Belanda di berbagai wilayah, baik datang ke Maluku maupun datang juga ke Nusa Tenggara Timur. Sehingga bermunculanlah banyak aliran gereja di Indonesia, mulai dari Indeskar di Maluku, Jenggeling atau misionaris yang disebut pengajar Injil yang bekerja di berbagai wilayah Indonesia, Calvinis, dan banyak juga aliran yang masuk ke Indonesia. Bahkan banyak terbentuk gereja-gereja kesukuan di Indonesia yang menjadi strategi untuk mempermudah penyebaran Injil di kalangan suku-suku tertentu. Namun, di pihak lain, usaha ini menghasilkan gereja-gereja suku yang terpisah-pisah dari gereja yang lainnya. Sekarang kita akan masuk kepada gereja yang mengusahakan kesejahteraan kota. Sebagai gereja yang baik, kita harus mampu mensejahterakan kota ataupun daerah sekitar kita. Ini diajarkan oleh Nabi Yeremia di dalam Yeremia 29 ayat 4-7. Bagaimana cara mengusahakan kesejahteraan kota tersebut? Yang pertama, kita harus bisa mendirikan rumah untuk didiami. Karena pada awalnya, jika kita tidak bisa memberikan rumah untuk diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menampung orang-orang untuk diberi pertolongan? Dan yang kedua, membuat kebun untuk menikmati hasilnya atau memiliki pekerjaan yang menghasilkan. Di sini Nabi Yeremia mengajarkan kita untuk memiliki kehidupan yang mapan. Artinya bisa membiayai atau menghidupi diri kita sendiri. Dengan begitu, kita pun dapat membantu banyak orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, memiliki keluarga dan generasi penerus. Di sini kita setelah kita mendapatkan kehidupan yang mapan, memiliki rumah, kita juga diajarkan untuk memiliki generasi dari keluarga yang sudah kita dirikan. Di sini generasi penerus ini akan menjadi generasi yang mengusahakan gereja berikutnya. Dan kemudian setelah itu kita pun diajarkan untuk mendoakan kesejahteraan kota atau daerah di mana kita tinggal. Nah, jadi kita harus memberikan doa-doa terbaik untuk daerah di sekitar kita. Karena ketika kota itu sejahtera, maka otomatis kehidupan kita pun akan sejahtera. Di sini juga Nabi Yeremia ingin kita menjadi gereja yang peduli lingkungan atau tempat tinggal. Tidak boleh hidup eksklusif. Sebagai gereja, kita hadir untuk menjadi berkat bagi kota dan seluruh dunia. Itulah sebabnya banyak gereja yang terlibat dalam gerakan-gerakan untuk menolong orang lain. Beberapa gereja di Indonesia aktif dalam gerakan untuk melestarikan lingkungan hidup. Dan dengan demikian membuat dunia ini lebih layak untuk kita diami. Hal itu pun akan menolong kita untuk melestarikan bumi. Adapun cara melestarikan bumi ialah menjaga kebersihan lingkungan.
Di sekitar kita, kita boleh memungut sampah atau membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan pekarangan rumah kita. Yang kemudian, kita juga harus terlibat dalam pelestarian lingkungan seperti menanam pohon dan bunga. Contohnya, kita bisa memberikan penanaman bunga di sekitar rumah kita dan juga turut serta terlibat dalam penghijauan di gereja kita. Dan kemudian memberi bantuan kepada korban bencana alam dengan memberikan bantuan kepada beberapa korban bencana alam seperti memberikan pakaian yang masih layak atau makanan atau mengadakan perkumpulan materi untuk membantu para korban bencana alam. Nah, tugas yang kedua ada 2 soal, yaitu 1. Apa hal-hal yang dapat kamu syukuri dari kehadiran gerejamu di Indonesia? Berikan 2 hal. Yang kedua, apa yang pernah dilakukan gerejamu untuk kesejahteraan daerah sekitar, terutama dalam lingkungan? Berikan 2 contoh. Nah, tugas pertama tadi dan tugas kedua tadi kalian tulis di dalam buku latihan kalian dan kemudian foto hasilnya dan kirim ke WA Ibu. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Maka kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami dan menjadikan pembelajaran ini sebagai pelita dalam hidup kami, sehingga kami dapat menerapkannya dengan baik dan menjadi teladan yang baik di sekitar kami. Hapuskan segala dosa-dosa kami Tuhan, lindungi kami selalu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Baik anak-anak, demikian pertemuan kali ini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua.